بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwati saudaraku semua rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas di syarah kitab Tauhid, ringkasan daripada syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Ma'ali Syekh Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Kita masuk pada ucapan muallif, qala rahimahullah ta'ala, qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa askanahu fi fasihati jannatih, amin. Qala wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, disebutkan riwayat dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar, aku pernah menjadi boncengan Nabi SAW, artinya dibonceng oleh Nabi alaihi salatu wassalam ala himarin, di atas seekor keledai. Faqala li, maka Rasulullah SAW pun berkata kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad, tahukah engkau apa itu hak Allah atas para hambanya? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah, dan apa hak para hamba atas Allah tabaraka wa ta'ala? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka dijawab oleh Rasulullah SAW, haqqullahi 'alal 'ibad, hak Allah atas para hambanya adalah aya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah. Para hamba hendaknya mereka beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah, sedangkan hak hamba atas Allah Ta'ala alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'ah, Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Qultu ya Rasulullah, maka kata Mu'adz, aku katakan, wahai Rasulullah, afala ubashirun nas, tidakkah saya berikan kabar gembira kepada manusia tentang hal ini? Qala, dijawab oleh Rasulullah SAW, la, jangan. La tubashirhum, jangan kamu kabarkan berita gembira ini kepada mereka. Kenapa? Fayattakilu, sehingga mereka akan ittikal, akan pasrah, akan berserah diri, bergantung kepada ini. Akhrajahu fi sahihain, hadis ini dikeluarkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau adalah Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus bin Ka'ab bin Amr al-Khazraji al-Ansari.
Beliau dari Bani Khazraj, kabilah besar di Madinah, dari kabilahnya yang ada di Madinah Al-Ansari, maka beliau juga dijuluki sebagai Al-Ansari karena beliau dari Madinah, kaum Ansar. Sahabiyun jalil masyhur. Mu'ad ini seorang sahabat yang mulia, yang termasyhur, min a'yanis sahabah, termasuk dari tokoh-tokohnya para sahabat. Wa kana mutabahhiran fil ilm. Beliau orang yang luas ilmunya. Oleh karenanya kata para sahabat radhiyallahu anhum atau para tabi'in, mereka mengatakan kunna nusyabbihu Mu'adzan bi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kunna nusyabbih, kami menyerupakan Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu anhu bi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam digelari sebagai ummatan qanitan lillah. Demikian juga dengan Mu'ad. Mu'ad dijuluki oleh Rasulullah SAW juga sebagai ummatan qanitan. Nah, kenapa? Karena mutabahhiran fil ilmi, karena beliau adalah mutabahhir fil ilm, orang yang begitu luas ilmunya, sampai-sampai dikatakan oleh para sahabat bahwasanya, bahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Mu'ad bin Jabal a'lamun nas bihalalillahi wa haramihi, atau kama qala radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, Mu'ad ini adalah a'lamun nas bihalalillahi wa haramihi, orang yang paling tahu tentang kehalalan yang Allah halalkan dan keharaman yang Allah haramkan. Sehingga Mu'ad termasuk dari ulama sahabah, ulamanya sahabah. Mutabahhir fil ilmi wal ahkam wal Quran, orang yang luas ilmunya tentang ilmu maupun ahkam, hukum-hukum syariat dan Al-Quran. Syahida ghazwata Badrin wa ma ba'daha, beliau termasuk yang ikut dalam perang Badar dan yang setelahnya. Wastakhlafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah, beliau bahkan pernah diangkat sebagai amir bagi penduduk Makkah. Yaumul Fath, di Yaumul Fathi, ketika dibukanya Fathu Makkah, beliau diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai amirnya. Apa? Yu'allimuhum dinahum, untuk mengajarkan agama mereka kepada penduduk Makkah. Subhanallah. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Summa ba'atsahu ilal Yaman, kemudian Rasulullah SAW mengutus beliau ke negeri Yaman bersama dua sahabat yang lainnya, Ali bin Abi Thalib dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. 3 orang diutus ke Yaman, dan dikenal Yaman adalah di saat itu penduduknya kebanyakannya adalah ahlul kitab. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kepada Mu'ad bin Jabal, innaka ta'ti ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Ya, artinya apa? Orang-orang yang mengerti tentang ilmu, orang-orang yang tahu tentang ilmu. Nah, sehingga Rasulullah SAW berwasiat, berpesan tentang metode dakwah terhadap orang yang telah berilmu. Ba'atsahu ilal Yaman, Rasulullah SAW mengutusnya ke negeri Yaman, qadiyan wa mualliman. Lihat, sebagai qadi dan sebagai muallim. Sebagai qadi, tidak tanggung-tanggung qadinya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak akan mengutus seseorang atau menunjuk seseorang sebagai qadi, melainkan dia mutabahhir fil ilm, melainkan dia apa? Luas ilmunya. Nah,
wa mualliman, dan juga mengajarkan ilmu kepada penduduk Yaman. Mata bisyam, beliau wafat di negeri Syam sanata 18 lil hijrah, pada tahun 18 Hijriah, walahu 38 aman, dan beliau wafat pada usia 38 tahun. Masih muda, subhanallah, tetapi memiliki kedudukan yang begitu tinggi di hadapan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, yang dimaksud dengan radif di sini, ar-radif walladhi tahmiluhu khalfahu ala dhahri dabah. Radif itu adalah orang yang dibonceng di belakangnya, orang yang dinaikkan di atas kendaraannya yang posisinya di belakang, itu namanya radif. Kalau bahasa kitanya dibonceng. Dan ini menunjukkan bahwasanya boleh seseorang membonceng orang lain walaupun satu jenis, sama-sama laki-laki. Nah, maka boleh, dengan syarat idza aminal fitan, selama aman dari fitnah. Demikian. Dan tentunya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu di sini sebagai anak muda, beliau tidak menjadikan fitnah bagi Rasulullah SAW, dan dibenarkan, bahkan menunjukkan keutamaan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW memboncengkannya dan mengajarkannya ilmu yang tidak diajarkan oleh orang lain. Kenapa? Karena ketika berdua boncengan, tentunya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tidak akan disampaikan kepada yang lainnya. Ini menunjukkan keutamaan Mu'ad. Sehingga ketika Rasulullah SAW bertanya, atadri, maksudnya hal ta'rif, apakah kamu tahu haqqullah, hak Allah subhanahu wa ta'ala? Ini maksudnya, kata Syekh Shalih Fauzan, matastahiquhu, apa yang menjadi hak Allah tabaraka wa ta'ala, wa yaj'aluhu mutahattiman 'alal ibad, dan yang menjadikannya wajib bagi para hamba. Ini namanya hak. Ketika dikatakan hak fulan atau hak Allah tabaraka wa ta'ala, artinya apa? Apa yang menjadikan hak bagi Allah tabaraka wa ta'ala dan wajib untuk ditunaikan oleh hambanya. Demikian. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, sedangkan hak para hamba atas Allah, apakah ini berarti maknanya sama? Tidak. Tetapi kata Syekh Shalih Fauzan, yang dimaksud dengan hak para hamba atas Allah artinya ma katabahu 'ala nafsih, apa yang Allah wajibkan untuk dirinya sendiri. Berarti siapa yang mewajibkan kepada Allah Ta'ala? Tidak ada kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana innallaha kataba 'ala nafsihi rahmah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan bagi dirinya untuk memberikan rahmah, kasih sayang. Demikian juga ihsan dan sebagainya. Siapa yang mewajibkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Tidak ada kecuali diri Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga di sini bukan istihqaqul muqabalah, tidak sebagaimana yang ditafsirkan atau difahami oleh sebagian kaum muslimin. Sebagian orang mengira bahwasanya di sini ada hak timbal balik, istihqaqul muqabalah. Ketika seorang hamba menjalankan hak, apa yang menjadi hak Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka wajib bagi Allah untuk menjalankan apa yang menjadi hak bagi hambanya. Tidak. Maka ini tidak dikenal dalam aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lantas bagaimana? Maka kata Syekh Shalih Fauzan, ma katabahu 'ala nafsihi tafaddulan minhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hal ini kepada dirinya, tafaddulan minhu, sebagai bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ihsanan, dan sebagai bentuk ihsan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran atas sebuah amal,
itu adalah apa? Tafaddulan minhu wa ihsanan. Itu adalah bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan ihsan, perbuatan baik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sejatinya amalan hamba, amalan kita tidak sebanding dengan apa yang Allah berikan bagi kita. Ya. Lihat. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah telah membeli. Tijarah lan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah mengalami kerugian. Apa itu? Allah membeli dari seorang mukmin. Innallaha ashtara minal mu'min, ya, anfusahum minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah beli jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka. Dibeli dengan balasan apa? Dengan bayaran apa? Bi anna lahumul jannah, untuk digantikan dengan jannah, dengan surga Allah tabaraka wa taala. Sekarang apakah harta yang kita miliki sebanding dengan jannah Allah tabaraka wa taala? Apakah jiwa yang kita miliki sebanding dengan surga Allah Subhanahu wa taala yang fiha ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar 'ala qalbi bashar? Yang di dalam jannah itu fiha na'im ma la 'ainun ra'at, di dalamnya berbagai macam bentuk kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbersihkan dalam benak seseorang pun. Apakah itu semua sebanding dengan apa yang kita miliki dari harta kita dan jiwa kita? Tidak. Lantas kenapa Allah Subhanahu wa taala mau membeli dari kaum mukminin harta-harta kita dan jiwa-jiwa kita? Tafaddulan minhu wa ihsanan. Ya. Ini semua karena apa? Karunia Allah tabaraka wa taala dan ihsannya Allah taala. Nah, bukan karena bagusnya harta kita, bukan pula karena bersihnya jiwa kita. Ya. Jiwa kita hampir-hampir tidak akan pernah bersih kalau bukan karena Allah tabaraka wa taala. Ya. Karena innan nafsa la ammaratum bisu. Jiwa itu selalu ammarah dengan sighah mubalaghah fa'al. Ammarah selalu memerintahkan bisu, dengan hal-hal yang buruk. Fa ya subhanallah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala innakum tukhti'una bil-laili wan-nar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Sehingga Allah menyatakan kalian sesungguhnya wahai ibadi, wahai hambaku, tukhti'una bil-laili wan-nahar, selalu berbuat salah di pagi hari dan di siang malam hari dan siang hari, terus setiap hari, siangnya malamnya berbuat salah. Fa ya subhanallah. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, tetapi aku mengampuni semua dosa. Subhanallah. Ini artinya apa? Haqqul ibad 'ala Allah artinya apa? Hak para hamba atas Allah, artinya Allah mewajibkan pada dirinya sebagai bentuk tafaddulan minhu wa ihsanan, karunia dari Allah tabaraka wa taala dan ihsan. Maka ketika ketika Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhu mendengarkan keterangan dari Rasulullah SAW tentang keutamaan orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah tabaraka wa taala, orang yang beribadah hanya kepada Allah taala dan dia tidak berbuat syirik sedikit pun, maka Mu'adz mengatakan, afala ubasyirun nas, tidakkah aku beritahukan kabar gembira ini kepada manusia? Ini artinya ukhbirum bidzalika liyasurru bih, bolehkah aku memberitahukan kabar gembira ini kepada manusia agar mereka berbahagia, bergembira dengan berita ini?
Tetapi Rasulullah SAW mengatakan la tubashirhum, jangan beritahukan kabar gembira ini kepada mereka. Fayattakilu, ittikal maknanya kata Syekh Shalih Fauzan ay ya'tamidu ala dalik, dikhawatirkan mereka i'timad, bergantung kepada itu. Mereka akan meninggalkan amal. Yang penting tidak berbuat syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini keliru. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ketika seseorang melihat secara zahir teksnya, lihat, haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'a. Hak para hamba atas Allah Ta'ala, Allah tidak mengadab orang yang tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Zahirnya dia akan memahami bahwasanya idan kalau demikian apa perlunya kita beramal? Yang penting tidak berbuat syirik, karena Allah Ta'ala tidak akan mengadab man la yusyrik bihi syai'a. Tidak dikatakan la yu'adzib ma ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Iya. Baik. Di sini Rasulullah SAW tidak mengatakan apa? La yu'adzib, Allah tidak akan mengadab ma ya'buduhu, orang yang beribadah kepadanya, wa la yusyriku bihi syai'a. Tetapi apa? La yu'adzibu man la yusyriku bihi syai'a. Sehingga zahirnya kalau begitu tidak perlu beramal, yang penting kita tidak berbuat syirik. Secara zahir akan difahami demikian. Maka apakah ini benar? Kita katakan keliru. Karena di dalam kalimat ini fihi mahdhuf, ada sesuatu yang tersirat. Apa yang tersirat? Yang tersirat karena pertanyaan Rasulullah SAW mengatakan wa haqqul ibadi 'ala Allah. Haqqul ibad, haknya para hamba. Artinya di antara kewajiban-kewajiban para hamba adalah apa? Al-ibadah. Ketika dikatakan haqqul ibad, artinya apa? Kita memposisikan diri sebagai apa? Sebagai ibadullah, hamba Allah Ta'ala. Di mana hamba Allah itu adalah apa? Orang yang abid, beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga tidak dibenarkan ketika mendapatkan berita gembira ini kemudian dia mengatakan apa? Kita tidak, idan la na'mal syai'an, kita tidak berbuat apapun juga, kita tinggalkan amalan saleh, yang penting la nusyriku bihi syai'a, kita tidak berbuat syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini keliru. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ketika ditanya, apakah orang yang tidak berbuat, orang yang tidak beribadah dan tidak berbuat kesyirikan dia diazab? Kata Syekh, na'am, yu'adzab. Dia diazab. Kenapa? Karena lafadznya haqqul ibadi 'ala Allah. Haknya para hamba. Artinya apa? Haknya orang yang beribadah kepada Allah adalah apa? Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik dalam ibadahnya sedikit pun. Dalam ibadahnya. Orang yang tidak berbuat syirik dalam ibadahnya, bukan orang yang tidak berbuat syirik dalam kehidupannya, bukan. Iya. Baik, mafhum di sini? Difahami insyaallah ya. Baik. Sehingga keliru kalau sampai mengatakan apa? Kalau begitu kita tidak perlu beramal soleh, tidak perlu capek-capek puasa, salat, zakat wala syai'. Tidak perlu. Kenapa? Karena Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik kepadanya. Yang penting tidak berbuat syirik. Keliru. Karena kita sebagai hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kewajiban kita adalah ibadah. Ya. Seseorang tidaklah dikatakan sebagai ibad, sebagai abdun, illa idza kana abidan, kecuali kalau dia apa? Beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Nah, sehingga mafhum daripada ayat ini, ayat ini. Kemudian apa kata Syekh Shalih Fauzan? Fayatrukut tanafus fil a'malis salihah. Sehingga mereka meninggalkan tanafus, meninggalkan berlomba-lomba di dalam beramal saleh. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW
kepada sebagian orang. Oleh karenanya Rasulullah SAW memberitahukan hanya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian pertanyaan kita, kalau seandainya ini khusus bagi Mu'adz, kenapa Mu'adz menyampaikan kepada kita? Iya. Ta'assuman, khawatir berdosa. Karena kitmanul ilmi fi ghairil hajah la yajuz. Menyembunyikan ilmu li ghairi hajah atau li ghairi maslahatin la yajuz. Tidak dibenarkan bagi kita menyembunyikan ilmu ketika tidak ada kemaslahatannya. Sehingga makna daripada hadis ini, kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, makna al-ijmal lil hadis, makna secara global terhadap hadis ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam arada ayyubayyin. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada kita wujubat tauhid 'alal ibad, wajibnya bertauhid kepada para hamba, wa fadlahu, dan Nabi juga ingin menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Nah, fa'alqa dzalika bi sighatil istifham. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyampaikannya dalam bentuk istifham, dalam bentuk tanya jawab. Kenapa dalam bentuk tanya jawab? Ini adalah uslub Qur'ani. Uslub Qur'ani. Intabihu, hati-hati. Perhatikan di sini, ini adalah metode yang dilakukan oleh Allah tabaraka wa taala dan Rasulnya. Tidak hanya Rasulullah SAW yang melakukan demikian, bahkan Allah tabaraka wa ta'ala ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyampaikan satu perkara yang besar, maka Allah tabaraka wa ta'ala terkadang menyampaikannya dalam bentuk pertanyaan. Sebagaimana ketika Allah tabaraka wa ta'ala ingin menerangkan tentang perkara yang besar, yaitu tentang yaumul qiyamah, maka Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikannya dalam bentuk apa? Mal qari'ah. Wa mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Mal qari'ah. Lihat, yang ditanyakan oleh Allah Ta'ala, yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk apa? Pertanyaan. Mal qari'ah. Apa itu al qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah. Dan tahukah engkau apa itu al qari'ah? Perkara yang besar yang ingin Allah sampaikan kepada kita dalam bentuk tanya jawab. Baik. Dan banyak dalam ayat yang lainnya juga. Ya. Sehingga ini adalah uslub Qur'ani. Ini adalah metode yang dilakukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan juga oleh Rasulullah SAW, dan kemudian diikuti oleh para ulama. Metode dalam hal belajar mengajar dalam bentuk tanya jawab ini juga termasuk metode Qur'an. Kenapa demikian? Liyakuna auqa' fi nafs. Rasulullah SAW ingin menyampaikan perkara yang besar ini dalam bentuk pertanyaan, liyakuna auqa' fi nafs, agar lebih menghujam di dalam jiwa, lebih tertanam dalam hati. Wa ablagh fi fahmil muta'allim, dan lebih difahami oleh muta'allim, oleh orang yang belajar. Kenapa? Karena ketika seseorang itu ditanya kemudian dia lupa, maka dia akan lebih akan lebih mudah mengingatnya. Dulu saya pernah ditanya ini, dulu saya pernah ditanya itu. Begitu. Baik. Demikian Rasulullah SAW juga dalam menyampaikan beberapa perkara yang penting. Beliau SAW menyampaikannya dalam bentuk pertanyaan. Karena ketika ada orang yang bertanya kepada kita, kebetulan pertanyaan itu sama dengan apa yang pernah disampaikan oleh orang lain, maka apa? Akan lebih kuat pada ingatan kita. Iya. Demikian juga Rasulullah SAW ingin menyampaikan satu perkara yang penting kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam bentuk pertanyaan, agar lebih mudah difahami dan lebih kuat diingat. Sehingga kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, falamma bayyana sallallahu li Mu'adz fadl at-tauhid
Dan ketika Rasulullah SAW menjelaskan kepada Mu'ad tentang keutamaan tauhid, ista'danahu Mu'ad ayukhbira bidzalikan nas. Maka Mu'ad pun meminta izin kepada Rasulullah SAW agar Mu'ad bisa menyampaikan hal itu kepada orang lain, liyastabshiru, agar mereka bergembira, berbahagia dengan berita tersebut. Tetapi famana'ahu Nabi SAW min dzalik, Nabi SAW kemudian mencegahnya. Kenapa? Khaufan min aya'tamida an-nasu ala dzalik. Karena Nabi khawatir orang-orang nanti i'timad, hanya menyandarkan diri kepada tauhid tersebut tanpa mau tanafus fil amali salihah, tanpa mau berlomba-lomba dalam beramal saleh. Ya. Padahal kita diperintahkan untuk menjaga tauhid kita, diperintahkan untuk merawat, menjaga tauhid, yang itu dengan bentuk apa? Beramal saleh. Nah, demikian. Sehingga pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, munasabatul hadis lil bab, kemudian kesesuaian hadis ini terhadap judul babnya, anna fihi tafsir tauhid, bahwasanya di dalam bab ini ada tafsir tentang tauhid. Bahwa tafsiran tauhid itu adalah apa? Bahwasanya kita menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tabarak wa taala akan menunaikan hak kita. Baik. Bi annahu ibadatullah wahdahu la syarika, di mana tafsiran tauhid adalah beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Mayustafadu minal hadis, berarti faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, awalan yang pertama, tawadu'un Nabi SAW. Hadis ini menunjukkan tentang sifat tawadu'nya Rasulullah SAW, rendah hatinya Rasulullah SAW. Dari mana kita bisa tahu? Haitsu raqibal himar wa ardafa alaih, di mana Rasulullah SAW mengendarai himar, padahal Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia, subhanallah, manusia yang paling mulia, asyrafun nas, bahkan asyraful mursalin, Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan kondisinya yang seperti itu, dengan kemuliaannya yang sedemikian rupa, beliau SAW masih mau mengendarai kendaraan yang terburuk. Kendaraan yang terburuk. Ya. Karena himar dikenal. Ya. Ni'mas sayr ala bi'sal 'ir. Ya. Himar itu adalah kendaraan yang diungkapkan oleh bangsa Arab dengan ni'mas sayr ala bi'sal 'ir. Sebaik-baik perjalanan dengan kendaraan yang seburuk-buruk kendaraan. Himar. Kenapa? Karena kalau sudah datang malasnya himar, wa ya subhanallah, lebih banyak makannya daripada kerjanya. Ya subhanallah. Nah. Kita dulu di Yaman menyaksikan yang demikian. Kita ingin melakukan perjalanan dengan himar, menunggu himar ini selesai makan. Wah ya subhanallah, berjam-jam belum selesai juga untuk menunggu dia makan. Padahal makanannya cuma 1 ember kita kasih. Subhanallah, 1 ember, tapi berjam-jam kita nunggu. Wah, begitu kita naik kendaraannya, naik himar itu paling lambat. Orang lain sudah sampai duluan, kita masih di dalam perjalanan. Wah ya subhanallah. Himar. Ya, ni'mas sayr ala bi'sal 'ir. Gitu. Nah, tetapi Rasulullah SAW mau mengendari himar ini, seburuk-buruknya kendaraan, yang ini belum tentu didapatkan pada orang yang paling mulia di antara kita. Iya, siapa yang mau mengendarai kendaraan seperti ini? Iya. Nah, wa ardafa alih, bahkan Rasulullah SAW mau berbonceng, berbagi dengan orang lain. Nah, beliau tidak hanya menginginkan sahabat itu menuntun kendaraannya, tetapi juga Rasulullah SAW ingin menaikkannya. Ya. Karena ini adalah bukti al-iman. Ya. Keimanan seorang mukmin
Kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah satu dari kalian sampai dia mencintai untuk dirinya untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, sehingga kata Syekh Shalih Fauzan, ini menunjukkan tawadhu Nabi SAW. Ya, khilaf ma'alaihi ahlul kibr, berbeda dengan ahlul kibr, orang-orang yang sombong, orang-orang yang ahlul tarf, orang-orang yang merasa behave, orang-orang yang merasa memiliki kelebihan harta. Dia tidak mau berkendaraan dengan kendaraan seperti ini, apalagi untuk berbagi, berbonceng dengan orang lain. Faya subhanallah. Nah, dengan alasan kendaraannya jelek, dengan alasan kendaraannya tidak baik, tidak enak untuk dibonceng dan sebagainya. Tetapi Rasulullah SAW lihat, dengan kendaraan yang terjelek, yang tidak baik, yang tidak bagus untuk dijadikan sebagai kendaraan, tetapi apa? Beliau pun tetap berbagi dengan sahabatnya. Nah, maka subhanallah, betul apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, wajadnal qaram fit taqwa. Kami temukan al-karam, sifat karam, kedermawanan itu pada ketakwaan. Wal ghina, dan kekayaan itu ada fil yaqin, di dalam keyakinan. Orang yang yakin maka dia akan mendapatkan kekayaan dalam hatinya. Wasyaraf fit tawadhu, dan kemuliaan ada pada tawadhu. Nah, maka dalam pepatah Arab mengatakan, tawadhu takun kan najmi. Tawadhu'na, rendah hatilah. Takun kan najmi, niscaya kamu akan menjadi seperti bintang. La halin nadhir fi safahatin ma wa huwa rafi'. Yang bagi yang melihatnya di hamparan air itu mudah sekali untuk bisa melihat bintang. Iya. Kalau ada genangan air, orang melihat bintang itu dengan mudahnya. Tetapi apa? Wa huwa rafi'. Padahal dia apa? Tinggi di langit. Iya. Demikian. Ini tawadhu. Iya. Tetapi sebaliknya, wala takuka ad-dukhan. Tapi jangan kamu menjadi seperti dukhan, seperti asap. Ya'lu bi nafsihi, yang dia meninggi dengan sendirinya. Ya. Ila tabaqatil jauh, sampai ke tingkatan udara yang tinggi. Tapi apa? Wa huwa wadi'. Padahal dia apa? Masih di bawah. Ya. Setinggi-tingginya asap masih di bawah langit. Sahih? Masih jauh. Walaupun asap itu menjulang tinggi, terbang, tapi apa? Setinggi-tingginya asap, lama-lama kelamaan dia akan habis, hilang. Ya. Dan tidak akan lebih daripada langit. Pasti berada di bawah. Ini. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Muslim, ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang memiliki sifat tawadhu, rendah hati, karena Allah, melainkan Allah akan mengangkatnya. Ini keutamaan tentang sifat tawadhu. Yang kedua, tentang jawazul irdaf 'ala dabah idza kanat tutiqu dzalik. Bolehnya membonceng seseorang lain di atas kendaraan kita apabila kendaraan itu mampu melakukannya. Artinya apa? Di sini ada sifat ihsan terhadap dabah, kendaraan kita. Berbuat ihsan.
Kalau memang kendaraan kita tidak sanggup untuk memikul beban yang berat, jangan diberikan beban yang berat. Ya. Apakah kendaraan itu kendaraan dari benda hidup maupun dari benda mati? Ya. Sebagai bentuk ihsan. Ihsan lidabah wa ihsan linafsih. Ihsan kepada dabah kita, kendaraan kita, dan ihsan kepada diri kita sendiri. Ya, kalau kendaraan kita sampai terjadi apa-apa, siapa yang sengsara? Kita juga. Ya. Nah, ketika kita ihsan kepada dabah, itu artinya kita ihsan kepada diri kita sendiri. Demikian. Kemudian faedah yang berikutnya juga at-ta'lim bi tariqati su'al wal jawab. Di sini menunjukkan tentang metode cara mengajar dengan jalan tanya dan jawab. Ya. Sudah masuk kisah? Ya. Belum. Faedah berikutnya yang keempat adalah anna man su'ila amma la ya'lam fayambaghi lahu ayyakula Allahu a'lam. Ini penting. Sesungguhnya siapapun juga yang ditanya tentang satu perkara, satu persoalan yang dia tidak mengetahuinya, maka hendaknya dia mengucapkan Allahu a'lam. Ya, Allah lebih tahu. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya apa? Pelajaran yang pertama kali diajarkan oleh seorang muallim kepada muta'allim adalah ayaqul Allahu a'lam. Untuk mengatakan la adri Allahu a'lam. Saya tidak tahu, Allahu a'lam. Itu. Sekarang yang jadi persoalan adalah apakah boleh kita mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, sebagaimana dikatakan oleh Mu'ad di dalam hadis ini. Iya, Mu'ad bin Jabal ketika ditanya ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, apa jawaban Mu'ad? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Apakah tidak terjadi kesyirikan di dalam kalimat ini? Berarti apa? Menyamakan Allah dengan Rasulnya dalam hal ilm. Maka para ulama memberikan jawaban tentang hal ini. Di antara Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam jawaban yang ringkas tetapi bagus sekali. Beliau katakan yang dimaksudkan dengan Allah wa rasuluhu a'lam dalam ucapan Mu'ad di sini adalah Allah dan Rasulnya a'lam, lebih tahu bi'ulumi syar'iyyah, tentang ilmu-ilmu syar'i. Adapun ulum kauniyah qadariyah, maka kita tidak boleh mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ya. Maksudnya gimana contohnya? Contohnya misalkan ketika kita ditanya apa hukumnya dari puasa A, kita katakan Allah wa rasuluhu a'lam misalkan. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Artinya apa? Ini ulum asy-syar'iyyah. Tapi kalau misalkan kita ditanya apakah bulan ini akan turun hujan, kita tidak boleh mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Kenapa? Karena turunnya hujan itu terkait dengan apa? Kauniyah qadariyah. Iya. Kauniyah qadariyah, maka kita tidak boleh mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Tetapi kita hanya boleh mengatakan apa? Allahu a'lam. Karena yang lebih tahu tentang turunnya hujan adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah SAW tidak memiliki ilmu tentang itu. Demikian. Taib, naktafi bihadzal qadar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dzam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Barangkali ada yang mau ditanyakan nanti insyaallah ba'da adzan insyaallah. Taib, sambil menunggu qomat, fadhol barangkali ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas dari pembahasan tadi, silahkan. Fadhol. Sehat Mir. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini. Naktabi bihadzal qadar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.